Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kisah Tanah Jawa Menjawab Tanya adalah salah satu konten dari kami untuk menjawab pertanyaan yang diajukan langsung oleh kawan-kawan Javanika. Semoga jawaban dari kami dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan dan terus mendukung kami dengan subscribe, like, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Kisah Tanah Jawa yang lainnya agar tidak ketinggalan updatean mengenai kegiatan-kegiatan kami. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun. Rampes. Om, kembali lagi Om di Ya. kali ini di bulan November, program Kisah Tanah Jawa Menjawab Tanya. Pertanyaannya masih kita ambil dari yang bulan kemarin, karena bulan kemarin banyak banget yang nanya. Ada beberapa pertanyaan yang masih belum sempat terjawab, banyak pertanyaan yang belum terjawab. Jadi kita nggak ngepost lagi untuk pertanyaan baru, kita masih ngambil dari yang bulan kemarin. Beberapa di antaranya akan kita bahas di sini sekarang. Saya akan menanyakan kepada Om Hao. Langsung aja Om ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Ana Fafi. Om Hao, hewan nyata apa bisa terjebak juga di dunia dimensi lain? Hewan nyata itu bisa. Terlebih ini, Mbak Ana ya. Mbak Ana. Terlebih hewan-hewan yang menjadi kelangenan atau hewan-hewan yang menjadi kesayangan dari bangsa makhluk astral. Misalnya apa tuh? Misalnya contohnya ikan lele misalkan. Ikan lele salah satu. Ikan lele, kemudian contohnya ini ya. Ada kucing hitam atau ada guguk hitam, burung-burungan juga banyak. Ya karena biasanya hewan-hewan ini menjadi kelangenan. Kemudian misal kita ambil satu contoh ya di kolam, di Sendang, itu biasanya memang ada ikan gaib Mas. Ikan gaib ini memang berasal dari ikan nyata yang itu ketarik ke dimensi astral. Jadi dipiara di sana. Tapi kita masih bisa melihat ikan itu? Terkadang bisa. Terus contohnya misal satwa lainnya kayak burung-burungan gitu bisa juga Mas. Karena ini juga ada himbauan kalau kita dihimbau misal masuk ke taman wisata atau taman nasional, selain kita menjaga kelestarian konservasinya di situ karena ini hewan langka dan hewan yang dilindungi, terkadang himbauan ini juga ditujukan kalau kita nanti tiba-tiba kemudian kayak nembak gitu, nangkep hewan yang satwa yang menjadi piaraan dari sosok makhluk astral di situ. Karena kita menyalahi Mas, nanti bisa kena serangan, bahkan serangan bisa sakit keras juga bisa. Karena ibarat kata kita miara kucing nih Mas, kemudian ada orang yang nggak suka dilempari atau dibunuh, kita kan marah gitu. Contohnya seperti itu. Pernah waktu itu kita syuting salah satu hutan di lantai 2 Jogja. Iya. Waktu itu ada larangan berburu, salah satunya kan karena itu juga. Iya, salah satunya itu juga. Dan selain fauna atau satwa juga berlaku kepada flora, tanaman-tanaman tertentu. Ada juga selain pohon, biasanya bunga-bunga Mas. Contohnya kayak anggrek. Bunga anggrek? Ya, itu juga ada yang menjadi kesukaan. Dan ini juga bisa masuk ke dimensi astral, ke alam gaib. Jadi contohnya kayak ada anggrek hutan, kemudian pohon sentau atau pohon dewan daru. Itu juga banyak sih. Selain biasanya yang ini kan pertanyaannya yang bisa masuk ke sana ya. Selain pusaka dan mustika, batu-batuan, itu juga satwa, flora dan fauna itu juga bisa. Oh, ini agak melenceng sedikit masalah. Kalau burung hantu itu kan, maksudnya itu gimana sih? Itu termasuk yang kesukaan dari makhluk gaib atau karena dari namanya kan udah? Iya, sebenarnya ini sih Mas penyebutan secara physically aja ya, secara fisik ya. Tetapi untuk burung-burung tertentu, misal kita lihat burung kepodang, kemudian burung jalak paling sering. Karena di Lawu itu kan ada penjelmaan dari Kiai Jalak. Terus burung Raja Wali, alap-alap, itu biasanya burung-burung tertentu. Tetapi kalau kita lihat merujuk pada burung hantu sebagai salah satu satwa di sini menjaga rantai makanan, itu pun terkadang sosok astral juga melindunginya, gitu. Karena ada juga beberapa spesies seperti contohnya macan Jawa ya, atau macan kumbang, itu sudah dikatakan punah misal, tetapi terkadang orang melihat bisa pertama merujuk pada satwa ini adalah hewan yang punah tetapi jelmaan, nampak gitu secara solid, tetapi ada juga sebenarnya hewan asli yang berpindah ke alam dimensi astral, tetapi suatu ketika juga bisa kembali ke alam nyata.
Jadi kita menampakkan wujudnya. Termasuk hewan-hewan yang sudah punah, Mas. Itu sebenarnya ada masih kelestariannya dijaga di dimensi sana, itu. Iya. Kita lanjut. Iya. Ke pertanyaan kedua dari ini Mas Aryo Wijayanto. Om mau tanya, misal ada orang ketempelan atau kesurupan bisa disembuhin sendiri. Kalau bisa bagaimana caranya? Ini kalau misalnya kesurupan, ketempelan, kalau nyembuhin sendiri? Bisa. Kalau sendiri itu tetapi belum masuk ke tahap di atas 90% ya, Mas. Jadi masih 50, masih berapa, kita masih merasa ketempelan tapi masih bisa mengendalikan diri, kayak tindian atau seri parales itu bisa. Pertama jelas kita konsentrasi fokus membaca doa-doa sesuai kepercayaan kita, kemudian tekan salah satu jari, Mas, biasanya di sini, jari manis atau jari kelingkingnya. Di ujungnya. Di sini terus ditekan sedalam-dalamnya, kemudian ditarik pelan-pelan gini. Oh, bukan di jempol malah? Enggak, kalau jempol kaki, Mas. Jempol kaki. Ya, jempol kaki itu sama, sehingga ada bagian tubuh itu yang tidak bisa dimasuki secara sempurna. Tetapi jika kejadiannya ini sudah masuk sampai ke ini, Mas, ke tulang belakang sampai ke tulang ekor, itu susah. Ya, karena di tulang ekor itu kan salah satu kalau jin ya ataupun makhluk astral berdiamnya di situ gitu. Kalau di situ itu udah tidak bisa, karena kita rasakan biasanya kan pegal di sini, Mas. Pegal sampai bawah sini itu udah, kalau ketempelan wah udah ke sini memang harus perlu beberapa cara, termasuk salah satunya ruqyah juga. Gitu. Kalau misalnya orang lain, misalnya teman kita dulu, terus teman tiba-tiba kerasukan. Iya. Dengan cara yang seperti tadi juga. Iya, pertama dengan cara seperti itu, kemudian yang kedua dengan siraman air, terus doa-doa jelas siraman air. Yang ketiga ini juga jika tega itu biasanya dipukul di sini sekali gitu atau ditampar. Ada baiknya ditampar beberapa kali, karena sebenarnya begini, kalau kita melihat memang tidak tega, tetapi yang merasakan sakit itu sebenarnya yang merasuki, bukan si orangnya. Jadi biar sadar, Mas, sebenarnya karena kerasukan atau kesurupan itu sebenarnya alam bawah sadar kita dikuasai sama sosok lain. Tapi saat kita disadarkan dengan pukulan ataupun dengan siraman yang sifatnya kejut, biasanya nanti ada sensor motorik di saraf sama dengan otak itu nanti akan bekerja cepat gitu. Jadi mengingatkan orangnya, seperti orang tidur kita siram air, maaf ya, langsung terbangun, modelnya seperti itu. Gitu. Dikagetkan lah. Iya, apalagi sifat air yang menetralisir dan juga menenangkan. Ini juga berlaku pada tadi yang ditanyakan, jika kita cara treatment diri sendiri, misal ini sudah dirasakan dan merasa tangan kita sudah bisa digerakkan ya, tidak ini kemudian kita cuci muka sendiri, ya itu hampir sama. Kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini Aryo juga namanya, ini dari Mas Aryo Prasetyo. Mau tanya fenomena mati suri. Dari beberapa pengalaman orang yang mengalami melihat cahaya di ujung lorong sebelum akhirnya bangun dan hidup lagi. Namun ada juga orang yang mengalami dia sadar dan bisa melihat orang-orang di sekitarnya walaupun hanya siluet, bahkan mendengar orang-orang ngobrol dan memanggil-manggil namanya. Sebelum akhirnya orang itu memutuskan untuk tidur karena sudah tidak kuat lagi. Namun saat dia memutuskan tidur justru malah terbangun di dunia nyata. Bedanya apa ya, Om, dari dua pengalaman mati suri ini? Ada dua versi mati suri. Iya, yang pertama melewati lorong, melihat cahaya di ujung lorong. Iya. Yang kedua masih sadar dan mendengar suara-suara orang-orang mengobrol. Oh iya, ini ada dua tahap ya. Kalau di pertama yang melihat cahaya di ujung lorong itu, saya tidak bisa menceritakan secara detail karena ini berkaitan dengan proses apa ya, Mas? Ya, maaf ya. Kalau saya mendahului seperti menjelang kematian sebenarnya. Yang pernah ini saya dapatkan ketika saya berdiskusi dengan orang yang pernah melakukan mati suri. Ada beberapa itu. Terus yang kedua itu proses. Bisa di proses koma juga bisa seperti itu, mendengarkan suara. Dan mati suri di sini sebenarnya kalau ini secara metafisika ya, bukan secara medis, dijelaskan bahwasanya jantung berhenti berdetak, tetapi otak masih hidup, masih bisa menerima informasi dari luar. Tetapi jika masuk ke tahap yang bercahaya tadi itu sebenarnya ada dua. Pertama,
proses mendekati kematian. Saya tidak bilang ini pencabutan nyawa atau tidak, karena cerita dari orang yang pernah mengalami seperti itu. Terus yang kedua itu proses perjalanan spiritual, Mas. Jadi mati suri tidak selamanya proses menuju kematian, tetapi juga perjalanan spiritual. Jadi seperti astral projection atau ngerogo sukmo. Sebenarnya Mirip seperti itu, karena lepasnya ini ya software kita ya, ruh, kasarannya sukmone, tapi hanya dalam waktu yang singkat. Jadi tidak untuk selamanya. Ada proses seperti itu. Dan dalam kejadian-kejadian ini dulu teman saya ini pernah cerita, karena sempat dikafani juga, Mas. Udah sampai di kafani? Sempat dikafani juga, dan melihat proses-proses kematian sampai dengan sakaratul maut itu seperti apa. Oh, ruhnya udah keluar. Iya, tapi dari iya. badannya. Dan bahkan di proses kedua tadi ya, yang masih mendengar, masih melihat itu keluar dari badan, beliaunya ini melihat tubuhnya itu terbujur di tempat tidur rumah sakit. Terus keluarganya kanan kiri menangisi, berpamitan apa, dikurukupi sudah ditutup itu. Lantas kemudian setelah itu seperti ada satu titik ya, lubang kecil yang kemudian terserap masuk ke situ, terus apa, di dalam perjalanan itu melihat orang-orang yang bercahaya. Katanya beliau itu malaikat gitu, Mas, katanya, karena bercahaya semua. Lantas di situ melihat prosesnya dari kecil lahir seperti apa sampai menjelang meninggalnya. Terus pas dimandikan mau dikafani itu kembali, karena beliau mendapatkan info ini belum waktunya kamu, jadi kembalilah dulu. Terus langsung balik. Itu kejadiannya hanya 5 menit loh, Mas. Tapi di alam, di kenyataan gini, kenyataan udah hampir 1 hari 1 malam, karena dari rumah sakit sudah dinyatakan meninggal, dibawa ke rumah. Gitu. Tapi pas proses ditali-tali itu gerak gitu. Terus orangnya ini mengalami, setelah itu ya, mengalami kemampuan seperti sixth sense. Itu Gitu. ada kaitannya dengan? Iya. Terus lebih tawakal gitu dalam menjalani ini, lebih spiritualis, lebih apa, agamis ya. Karena kan waktu itu ceritanya, maaf ya Mas, habis minum, pulang subuh ketabrak truk, terus koma langsung. Ya, jadi misinya tuh belum selesai gitu. Di hidup ini masih ada anak istri, masih ada keluarga, kamu perbaiki dulu, jadi kamu balik dulu, katanya gitu. Tapi seperti yang disampaikan, pertama prosesnya mendengarkan itu, keluar, kemudian melihat satu titik cahaya masuk ke situ, katanya gitu, Mas. Yang pernah, tapi orangnya sudah ini spiritualis banget sekarang setelah kejadian itu. Ini ya salah satu pengalaman metafisika ya. Iya. Itu maksudnya setelah mati suri bisa melihat itu semuanya berlaku ke orang yang mati suri? Iya, hampir semuanya, Mas. Hampir semuanya. Ada beberapa orang juga, teman baik saya juga itu yang waktu ke pantai selatan tergulung ombak. Tergulung ombak sampai sudah masuk ke dalamnya. Kemudian sudah dinyatakan susah dicari tim SAR, tapi kemudian beberapa hari malah dikembalikan lagi ke pantai dengan kondisi selamat, walaupun tubuhnya penuh dengan pasir. Ada yang seperti itu juga. Jadi apa ya, keberkahan ya? Iya, keberkahan dan kesempatan sekali lagi. Ya. Kita lanjut Om ke pertanyaan berikutnya dari Vida XX27. Om mau tanya, apa ada pernikahan gaib untuk pesugihan? Setiap hamil 4 bulan atau 7 bulan janinnya hilang padahal punya suami. Terima kasih. Itu cerita dari teman kerja saya. Iya, ada seperti ini, ada, Mas. Jadi memang ada pesugihan itu macam-macam jenisnya. Tetapi kebanyakan pesugihan itu dilakukan ketika seorang itu sudah menikah, suami istri gitu. Bisa contohnya saya nih, masih lajang, belum punya istri, nggak bisa ditolak, karena salah satu syarat sebagai tumbal dalam tanda kutip ya, itu biasanya anaknya. Yang paling umum lah ya. Iya, yang paling umum. Kalau di kasus ini benar. Ada juga yang memang dalam memberikan tumbal itu mengambil janin, ada seperti itu. Jadi ada sebuah agreement, ada sebuah perjanjian. Waktunya tidak tahu, berbeda-beda, variasi, tetapi memang ini dibenarkan ada seperti itu. Ada. Iya. Bentuk pesugihan. Iya. Tetapi lepas dari itu, biasanya kasus-kasus seperti hamil anggur ya, ini bisa sedikit keluar dari topik. Ada juga seperti itu, kasus-kasus yang terjadi seperti bayi hilang di usia itu juga bisa dikategorikan seperti
bayi anggur gitu, hamil anggur itu ya Mas. Cuman penjelasannya beda dengan medis, ini kita ambil secara metafisika juga. Ada pengambilan janin Mas untuk dipindah ke rahim yang lain tuh ada juga. Bisa gitu. Bisa, ilmu pujon namanya. Jadi hampir sama kondisinya seperti ini, cuma bedanya kalau pujon anaknya akan terlahir dirawat orang lain, tetapi kalau dalam pesugihan ini si jabang bayi ya, oroknya itu akan diambil untuk persembahan gitu. Untuk kasus pesugihan ini. Iya. Ya dia pesugihan jangan loh. Kita udah berapa banyak ngebahas tentang pesugihan, Iya. Intinya nggak ada manfaat baiknya ya. Iya, sebenarnya dilihat itu gampang ya pesugihan gitu, tapi syaratnya lebih berat daripada nyari uang halal gitu. Dan Nggak berkah. durasinya pun kan bisa Iya. sampai ke keturunan-keturunan. Iya benar. Dan nggak ada efeknya juga karena kalau kita melihat pesugihan itu yang diambil terkadang hartanya anak turun kita, cucu. Jadi diambil dulu gitu. Iya. Kalau Mas kita kan sering bilang kalau pengen kaya ya kerja. Gitu. Kita lanjut Om Iya. ke pertanyaan ini, pertanyaan terakhir nih Om. Iya. Dari Relia Ian Taoki. Kayak nama Jepang ya. Apa betul puasa weton kelahiran dimulai dari maghrib selama 48 jam ke depan sampai maghrib lagi? Dan manfaatnya untuk diri apa ya Om? Puasa weton? Oh, itu lebih tepatnya 24 jam Mas. 24 jam? Ya, kalau ini masuk, ya kalau ini masuknya puasa ngebleng. Hableng? Ngebleng. Ngebleng? Ngebleng. Ngebleng? Ngebleng. Ya, sorry. Puasa ngebleng itu Mas, misal besok nih Selasa Kliwon ya. Berarti mulainya sudah jam segini. Oh dari jam-jam Ya, jam-jam 5 segini, ya, jam 5-an. sebelum maghrib, nanti sampai besok maghrib lagi 24 jam non-stop. Dan misal apit weton itu berarti hari ini mulainya kemarin. Jadi besok pas Selasa Kliwonnya itu tidak puasa. Terus besoknya lagi Bang? Ya, jadi diapit wetonnya. Jadi mulai Senin, Selasa off, kemudian Rabu. Dan sebelum itu memang disarankan kita harus mandi besar dulu. Ada baiknya mandi di air yang mengalir, contohnya seperti sungai, sendang gitu, untuk mensucikan diri. Dan di hari terakhir itu kita nanti ada selamatan doa bersama dengan keluarga, biasanya dengan nasi urap atau nasi gudangan. Yang membedakan kalau laki-laki dengan tumpeng, kalau perempuan nanti seperti nasi di cepat saji itu loh Mas, beli ayam goreng yang dengan mangkok dibalik itu loh, bentuknya seperti itu. Terus untuk sayur-sayurannya misal menggunakan kacang panjang ataupun bayam itu tidak boleh dipotong, jadi tetap dibiarin panjang. Dan nanti genap, misal 3 sayur, 5 sayur, 7 sayur gitu. Nah. Ya, terus puasanya itu lebih baik kalau puasanya mutih sebenarnya juga. Cuman yang membedakan kalau puasa mutih itu 3 hari berturut-turut, berarti hari ini terakhir. Berarti dimulainya kalau Selasa, dimulainya kemarin Sabtu. Jadi Sabtu, Minggu, Senin sampai Selasa 3 hari. Dan pas maghribnya jam-jam segini antara buka puasa dengan sahur itu sama. Jadi hanya menggunakan nasi putih. Hari pertama 3 kepal, hari kedua 2 kepal, hari ketiga 1 kepal. Tidak boleh menggunakan perasa, contohnya garam atau micin. Micin tidak boleh. Terus minumnya hanya air putih 1 gelas. Itu juga bisa diganti dengan potongan singkong putih. Nasi putih atau singkong putih ya, dan hanya jam-jam segitu. Dan ini ngeblengnya selama 3 hari, jadi 72 jam. Ya, 24. Itu manfaatnya Om? Ya. Puasa weton, puasa Mutih, ya. Sebenarnya ini untuk pensucian diri dan untuk menjaga atau untuk maintenance saudara papat kita, sedulur papat kita. Salah satunya yang putih. Itu tujuannya untuk memelihara ini karena bersifat spiritualis, dan kita tujuannya untuk membersihkan, untuk merestart lagi. Karena pas weton itu seperti halnya kita terlahir kembali. Jadi ya seperti kepiting itu ganti kulit Mas. Jadi masih gebuk itu apa ya, masih lembut gitu kulitnya, jadi bisa robek apa kena apa. Posisi kita secara spiritual setiap weton itu seperti itu, sehingga saat kita mengkosongkan diri, saat kita berpuasa, kita selalu terjaga.
misalkan ada energi-energi negatif datang ke kita, itu bisa kita tangkis, bisa kita lindungi, atau tujuan untuk memperdalam spiritual untuk puasa. Jadi kita kosongkan dulu, kita terlahir kembali. Mau diinstal dengan apa setelah itu? Tujuannya. Juga sering ngomong sih pada saat hari weton itu untuk tidur, Ya, kalau bisa jangan di atas jam 10, di atas tidak. Kalau bisa kita tidurnya secara lepas dini hari. Jadi ada tirakat di situ, ada semedi di situ. Sebenarnya tujuan utama untuk puasa weton ya untuk menguatkan dan memelihara spiritual kita. Iya, saudara pendamping kita yang putih. Tujuannya seperti itu. Papat gitu ya. Ya, sedulur papat lima pancar itu. Ya, terus satu lagi, misal kalau kita mau puasa weton, kita juga harus melihat aktivitas kita. Jadi pas benar-benar hati itu terpanggil gitu mas, nggak terus ikut-ikutan puasa, karena puasa ibadah dengan puasa secara spiritual itu berbeda yang jelas. Ya, karena kalau ibadah kita mencari pahala dan bulannya prihatin gitu, tapi kalau puasa ini kan tujuannya untuk spiritual, untuk metafisika. Jadi bukan ikut-ikutan ya? Ya, kita harus memang ada pembimbingnya juga, caranya gimana biar kita nggak salah mas, karena godaannya beda ini yang jelas. Ya. Oke, untuk yang mulai terpanggil mungkin ya Om ya? Ya, dan tujuannya juga harus pasti gitu, untuk apa gitu. Bukan untuk yang aneh-aneh ya? Ya, salah satu contohnya seperti kemarin kita waktu ke Keraton Jogja, ya mbak-mbaknya yang mau menari, itu kan salah satunya menjalani prosesi ini ya. Tuh. Bukan untuk membuka mata batin ya Om? Enggak, itu nanti bonus kalau bisa. Tapi harus ada tujuannya yang pasti, yang jelas. Oke Om, itu tadi pertanyaan yang mungkin kali ini kita bahas di program Menjawab Tanya edisi November ya kali ini. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum kami jawab. Mungkin bisa bertanya lagi di edisi berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang umum, biar banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa terwakilkan. Iya. Silakan Om, kalau mau ditutup Om. Ya, ini kurang lebihnya demikian. Nanti masih banyak pertanyaan ya Mas Dufa ya. Nanti akan kita jawab di bulan Desember. Bulan depan ya. Terima kasih untuk yang sudah menyempatkan diri untuk mengisi kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf yang belum bisa kami respon, tapi insya Allah di tungguan antri berikutnya nanti kita pilih-pilih lagi. Mohon bersabar, sabar menanti ya. Nggak iklan loh. Mungkin diucapkan banyak terima kasih yang sudah berkomentar, memberikan saran, kritik, masukan yang positif, terus tentunya yang sudah men-share, dan juga yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, monggo untuk subscribe biar kita tahun 2021 bisa jalan-jalan kemana-mana. Terima kasih yang sudah join di membership ya, dan semoga pandemi ini lekas sirna dari bumi Nusantara biar kita bisa meet and greet dan jalan-jalan bareng sebenarnya. Mungkin akhir kata kita tutup ya Mas ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Sampai jumpa berikutnya. Terima kasih.